Hampir 2 jam lebih operasi masih terus saja berjalan. Sedangkan Sagara begitu puasnya karena bisa memandang wanita yang telah menggetarkan hatinya dengan waktu yang cukup lama. Dan lambat laun Zara mulai terbangun dari tidurnya yang lelap. Saat Zara mulai mengucek kedua matanya, ia sampai terperanjat karena terkejut dengan apa yang telah terjadi padanya. Bagaimana tidak, saat ini dirinya sedang bersandar di bahu seorang pria yang belum sah menjadi suaminya. Astagfirullah, maafkan saya Tuan. Ucapnya terbata kemudian ia langsung menjaga jarak dengan calon suaminya. Sedangkan Sagara terlihat kikuk sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal, dan Zara memutuskan bergegas pergi menuju kamar mandi untuk sekedar mencuci wajahnya agar tidak mengantuk. Setelah keluar dari dalam kamar mandi, Zara tidak menemukan Sagara di sana, ia pun sampai celingak-celinguk mencari keberadaannya. Loh, kemana perginya Tuan Saga? Batinnya merasa cemas. Kini Zara memilih untuk kembali duduk di tempat semula. Ia pun sempat berpikir jika Tuan Saga kembali ke kantor karena ada urusan pekerjaan, Zara sendiri tidak mau berburuk sangka padanya. Selang 15 menit kemudian, Zara cukup terkejut saat Sagara datang dengan membawa tote bag dan di dalamnya terdapat berbagai macam makanan. Ambil dan makanlah, sepertinya kau belum sarapan. Ujarnya sambil memberikan sebungkus roti sandwich dan 1 kotak susu. Karena memang sedari tadi Zara sudah merasakan perutnya yang mulai keroncongan, tanpa berpikir panjang ia pun meraihnya. Terima kasih Tuan. Ucapnya sembari melempar senyum. Sagara pun membalas senyuman tersebut, lalu keduanya duduk bersebelahan sambil menikmati makanan tersebut. Akhirnya operasi transplantasi ginjal telah selesai, dan dokter menyatakan jika operasinya berjalan dengan baik dan juga lancar. Zara yang mendengar hal itu, merasakan bahagia yang luar biasa, sampai-sampai secara refleks ia hampir saja memeluk Saga, namun keburu tersadar, sedangkan Sagara yang sudah kegirangan karena akan mendapatkan pelukan dari Zara kini kembali merajuk karena Zara tidak jadi memeluknya. Awas saja nanti setelah aku resmi menjadi suamimu, setiap saat kau akan aku peluk dan tidak akan pernah aku lepaskan. Batinnya bersungguh-sungguh. 2 hari pasca operasi, akhirnya kondisi Akila berangsur membaik, hanya saja dirinya masih terbaring lemah di atas tempat tidur. Zara kini ditemani oleh Dewi, setelah 2 hari yang lalu ia seharian ditemani oleh Tuan Sagara, Zara sempat kesal terhadap Dewi karena ia tak kunjung datang ke rumah sakit. Maafkan aku Ra, aku melakukan hal itu karena terpaksa. Ini semua atas perintah calon suamimu, agar dirinya bisa menemani dirimu tanpa adanya pengganggu. Bahagianya dirimu telah dicintai sebesar itu oleh seorang pria kaya raya. Mimpi apa kamu Ra, bisa dapat duda keren. Ucapnya dalam hati. Hari ini Maura dan juga Nyonya Jelita berencana untuk menjenguk Akila di rumah sakit. Maura sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Akila. Ia pun membawa banyak makanan untuk ia berikan kepada Akila. Nyonya Jelita hanya bisa menggeleng melihat tingkah laku cucunya yang seperti itu. Setibanya di rumah sakit, mereka sangat senang karena bisa bertemu kembali dengan Akila. Maura sempat bercanda gurau dengan Lala. Kehadiran Maura benar-benar telah membuat Lala kembali ceria. Menjelang sore, Maura dan Nyonya Jelita memutuskan untuk segera pulang. Zara, persiapkan diri kamu sebaik mungkin, karena sebentar lagi kau akan menikah dengan putraku, otomatis kau nanti akan tinggal bersama di kediaman Shailendra. Jaga kondisi kamu juga, karena aku akan menyiapkan pesta pernikahan yang megah untuk kalian berdua. Perkataan dari Nyonya Jelita membuat Zara sampai tercekat. Tapi maaf Nyonya, saya sudah berpesan terhadap Tuan Sagara, kalau kita nanti menikah akan diadakan secara sederhana. Jawabnya menatap serius wajah calon mertuanya tersebut. Ya, memang Sagara kemarin bilangnya begitu, tapi aku tidak mau, dan kalian berdua harus merayakan hari pernikahan kalian secara besar-besaran.
biar seluruh negeri ini tahu bahwa putraku sudah menikah lagi dan tidak ada wanita di luaran sana yang akan mencoba untuk merayunya, faham kamu Zara? Balasnya secara tegas. Zara pun mengangguk patuh, ia sepertinya tidak bisa berbuat apapun mengenai hal ini. Setelah kepergian Nyonya Jelita dan Maura, kini datanglah Pak John seorang diri. Permisi Nyonya, saya diutus oleh Tuan Sagara untuk menjemput Anda, dan Tuan sudah menunggu Anda di sana. Perintahnya malah membuat Zara bingung. Memangnya Tuan Sagara mau mengajakku kemana? Pokoknya saya tidak diizinkan untuk memberi tahu kepada Anda, dan Anda tidak boleh menolaknya, ini adalah perintah. Tegasnya, kemudian membungkuk. Ya sudah Ra, kamu pergi dulu di sana, barangkali calon suamimu itu ingin mengatakan hal yang sangat penting, kamu tidak usah khawatir, di sini ada aku yang akan menjaga Lala, kebetulan hari ini aku off. Zara merasa lega atas perkataan dari Dewi, ia pun akhirnya mengikuti perintah dari Tuan Saga. Selama dalam perjalanan, Zara sempat termenung dengan rencana pernikahannya yang akan diadakan kurang lebih 12 hari lagi. Ia sendiri menjadi semakin cemas dan juga gugup, apalagi ini adalah pernikahan keduanya, setelah pernikahan pertamanya yang telah kandas. Zara sebenarnya sudah tidak ingin menikah lagi, ia hanya ingin fokus bekerja dan membesarkan Akila seorang diri, namun sayangnya takdir telah berkata lain, hingga membawanya kembali ke dalam pernikahan. Rupanya John telah membawa Zara ke sebuah toko perhiasan. Zara sendiri tampak gugup, karena seumur-umur ia belum pernah datang ke tempat seperti ini. Ayo Nona Zara, kita harus bergegas untuk segera menemui Tuan Sagara, karena beliau sudah menunggu Anda sedari tadi. Ujarnya yang sudah tidak sabar dengan langkah kedua kaki Zara yang sudah seperti seekor kura-kura, sangat lambat. Lagian ngapain juga Tuan Sagara membawaku ke tempat seperti ini? Aku merasa di sini bukanlah tempatku. Keluhnya dalam hati. Akhirnya Zara dan Saga bertemu, kini keduanya saling memandang dalam diam. Kemarilah kau, duduk di sebelahku. Perintahnya, yang kemudian diangguki oleh Zara. Ulurkan tanganmu. Perintahnya kembali, namun kali ini Zara tidak protes sedikit pun, karena dirinya merasa telah banyak berhutang budi terhadap Tuan Sagara. Kemudian Sagara menyematkan sebuah cincin berlian tepat di jari manisnya. Apa ini Tuan? Tanyanya sambil memandangi cincin di jari manisnya. Itu cincin pernikahan kita, tadi aku sempat kebingungan dengan ukuran jari manismu, makanya aku memerintahkan John untuk membawamu ke sini. Tegasnya. Cincin pernikahan. Balasnya sampai tercengang. Totalnya 1,2 M untuk cincin berliannya Tuan. Ucap si pelayan toko. Zara yang mendengarnya pun sampai bergidik karena ia tidak percaya harga cincin pernikahannya seharga tanah berhektar-hektar di kampungnya. Tuan tidak salah membeli cincin pernikahan semahal itu. Tanyanya masih tercengang. Tidak ada yang salah Zara, bagiku uang segitu tidak ada apa-apanya, dan sebaiknya setelah ini, kau temani aku untuk makan malam, karena perutku sudah sangat lapar. Ajaknya terkesan memaksa. John yang memperhatikan tingkah laku Tuan Saga seperti itu, merasa geli. Cek, sejak kapan Tuan Saga yang super galak ini bisa berubah menjadi bocah yang sangat manja? Protesnya dalam hati. Lagi-lagi Zara tidak menolak permintaan dari calon suaminya, ia hanya mengangguk sebagai jawabannya. Hei, kenapa kau mendadak menjadi jinak dan penurut seperti ini? Biasanya kau selalu membangkang. Batinnya tidak percaya akan perubahan atas sikap Zara padanya. Kemudian Sagara mengajak Zara untuk makan malam bersama di salah satu restoran terkenal di kota ini. Lagi dan lagi Zara merasa minder, apalagi melihat penampilannya kali ini yang terlihat lusuh, ia pun sempat menjadi tontonan pengunjung restoran. Saga sendiri tersadar atas apa yang telah terjadi terhadap Zara, malah dengan sengaja ia menggenggam tangannya,
Zara sempat terperanjat atas sikap Tuan Sagara yang selalu seenaknya. Kemudian mereka kini duduk di meja yang sebelumnya sudah dilakukan reservasi terlebih dahulu, sedangkan John lebih memilih untuk duduk di tempat lain sambil memantau keadaan sekitar. Kemudian pelayan restoran datang menghampiri, sambil membawa daftar menu. "Selamat malam Tuan dan Nyonya," sapa si pelayan restoran sambil memberikan daftar menu kepada Sagara dan juga Zara, dan saat Zara menoleh ke arah pelayan tersebut, betapa kaget dirinya. "M. Maya. Z. Zara," ucap keduanya secara berbarengan.